Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kembali lagi di Juragan Zaman Now Season 4. Pemirsa, setelah mentor melakukan penjurian terhadap 50 besar peserta, akhirnya sudah terpilih menjadi 36 besar peserta Juragan Zaman Now Season 4. Kira-kira siapa sajakah mereka? Ini dia. Inilah 36 peserta terpilih Juragan Zaman Now Season keempat. Sebelum memasuki babak kompetisi dan melakukan presentasi di hadapan para panelis, ke-36 calon juragan mendapatkan pembekalan oleh masing-masing mentor yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pembekalan materi melalui coaching class serta mentoring secara online. Mentoring kelas pertama dilakukan oleh Coach Dewa Eka Prayoga yang merupakan founder Trillionaire Enterprise. Materi seputar digital marketing disampaikan dalam sesi kali ini. Pada akhirnya saya tuh membekali kawan-kawan para peserta Juragan Zaman Now Season 4 ini dengan niat gitu ya. Karena niat itu sendiri yang akan membawa dia kepada apa yang menjadi tujuannya. Maka dari awal saya kuatkan mereka agar datangnya mereka dalam program Juragan Zaman Now ini bisa mendapatkan niat yang lebih besar lagi. Gak cuma sekedar exposure, tapi juga mentoring, proses pembimbingan, terus juga dari segi yang namanya peluang, namanya bisnis agar makin besar lagi pengembangannya, scale up modalnya, bahkan bisa jadi di dalamnya adalah ada berupa partnership ataupun investment, entah itu strategic partner ataupun masuk investasi ke dalam. Selepas jeda makan siang, mentoring kelas sesi kedua dilanjutkan oleh Coach Tom MC Ifle. Materi seputar branding hingga trik presentasi disampaikan di sesi ini. Jadi babak kompetisi ketika kita berbicara kesehatan perusahaan itu bukan hanya sekedar laba rugi, tapi juga model bisnis, kemampuan mengembangkan bisnis, leadership, manajemen. Ini semua akan mempengaruhi, apalagi kalau misalnya mereka berharap ada investasi masuk dari para panelis. Untuk calon juragan yang berkompetisi hari ini, di season yang keempat ini, do your best. Tunjukkan uniqueness Anda, keunikan produk Anda, keunikan Anda, dan jangan lupa tunjukkan growth story Anda. Pertumbuhan Anda apa hari ini dan pertumbuhan yang akan Anda inginkan di masa depan, karena hanya bisnis yang bertumbuhlah yang akan menang lawan kompetisi ke depan. Mentoring kelas ditutup oleh Coach Peter Sirer yang merupakan founder dan CEO Wahyu. Pada sesi kali ini, masing-masing peserta dipersilakan memaparkan berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya. Saya ingin agar para calon juragan ini ketika mereka presentasi, mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Karena ketika mereka menjadi dirinya sendiri, mereka bisa menjelaskan produknya dengan baik, dengan harapan lebih asli, lebih original, dan apa yang ada di hati mereka dengan harapan supaya para panelis pun bisa mendapatkan keresahan ataupun apa yang ada di dalam hati para peserta. Antusias peserta tampak terlihat dalam setiap sesi mentoring kelas kali ini. Berbagai pertanyaan seputar bisnis hingga kesan yang mendalam dirasakan oleh setiap peserta yang mengikuti mentoring kelas. Sebelum masuk kelas, dak-dik-dukdir pasti ya kerasa, dan nggak tahu deh saya harus ngomong seperti apa, karena saya melihat kompetitor yang lainnya itu keren-keren dan bagus-bagus sekali. Dan setelah tadi saya mendapatkan 3 mentoring dari 3 coach, akhirnya alhamdulillah. Awalnya saya ragu-ragu dan ternyata sekarang saya lebih percaya diri saya untuk maju dan saya always do the best. Sebelum ikut, memang dari awal kita tahu benar-benar merasa bahwa ini kesempatan untuk bisa belajar, dan waktu kita ikut dari 3 coach banyak sekali hal yang
mungkin bahasa saya menampar sehingga kita bisa sadar bahwa oke, ternyata hal seperti ini yang awalnya kita tidak perhatikan ternyata punya efek besar untuk perkembangan kita ke depan, dan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kami. Jadi sebelum mentoring itu saya mungkin nggak tahu gimana caranya saya bisa presentasi di depan investor, di depan orang-orang yang nanti bakal memberikan modal ke saya. Tapi melalui acara ini, melalui mentoring yang diberikan, saya jadi tahu bahkan secara detail apa yang harus saya sampaikan kepada investor sehingga materi yang saya berikan atau pitching yang saya berikan itu akan menarik investor untuk berinvestasi kepada saya. Alhamdulillah seneng banget, nggak nyangka ya, karena usaha memang sudah lama dari 2004 ya, tapi dan ikut beberapa kompetisi semacam ini, tapi ini Metro TV salah satu yang saya damba-dambakan, dan ternyata Kak Widi pun juga sering nonton dari season pertama. Setelah mendapatkan pembekalan atau mentoring dari para mentor yang kompeten, ke-36 peserta tentu saja harus siap bertemu dengan para panelis. Ke-36 peserta ini akan dibagi menjadi 12 batch dan akan secara bergantian melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah yang berhasil mencuri perhatian panelis dan menjadi Juragan Jamanau? Jangan lupa saksikan Juragan Jamanau Season 4 minggu depan, saatnya UMKM naik kelas. Siapa saja para panelis yang akan ditemui oleh para peserta nantinya? Ini dia para panelisnya. Para panelis kita kali ini adalah Reno Barak, merupakan pengusaha muda keturunan Indonesia-Jepang. Background keluarga yang merupakan pengusaha membuat Reno juga terjun ke dunia usaha. Karir Reno Barak sebagai pengusaha dimulai saat ia mengikuti jejak sang ayah, bergabung di salah satu perusahaan media. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya perusahaan media, kini Reno memiliki bisnis di berbagai sektor, antara lain properti serta food and beverage. Apa yang dicapainya sekarang sebagai seorang pengusaha yang sukses di usia muda tidak lepas karena tekadnya sejak kecil yang ingin menjadi seorang pengusaha. Jangan hanya berdiam diri dan menunggu datangnya kesempatan, tetapi bangkit dan raih kesempatan itu. Irwan Musri merupakan pengusaha keturunan Arab Jawa. Ia sudah memulai karirnya sebagai seorang pengusaha sejak tahun 80-an. Awal karir Irwan Musri sebagai pengusaha yaitu dengan merintis perusahaan Time International. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis agen khusus jam tangan mewah dunia, yang hingga sekarang menaungi beragam merek internasional, mulai dari fashion hingga skincare dan kosmetik. Anandita Makes Adu merupakan putri sulung dari founder pelataran Indonesia, Yosua Makes. Mengikuti jejak sang ayah yang merupakan seorang pengusaha sukses, Anandita juga terjun ke dunia usaha sebagai Chief Strategic Officer pelataran Indonesia. Jalani bisnis yang Anda sukai dan juga kuasai, dan selalu terbukalah terhadap kritik sebagai evaluasi. Rex Marindo merupakan pengusaha muda asal Kota Kembang, Bandung. Kini Rex fokus menjadi CEO Foodies dengan tujuan untuk mendistribusikan dan memasyarakatkan ilmu kuliner melalui sekolah bisnis kuliner yang digagas oleh Foodies. Dian Ono merupakan seorang entrepreneur dan social innovation aktivis yang memiliki 20 tahun pengalaman dalam bidang consulting, training, marketing, branding, social impact di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Dian juga aktif terlibat di berbagai program inkubasi UKM dan startup di Indonesia. Sebastian Togelang merupakan pengusaha keturunan Manado yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor investasi, teknologi, pemasaran, keuangan, dan dunia startup. Sebastian telah mendirikan berbagai perusahaan teknologi internasional, investasi beberapa startup yang menjadi unicorn, membantu berbagai startup untuk IPO, dan pernah menjabat sebagai Dewan Direksi perusahaan teknologi besar. Selain itu, Sebastian juga mendirikan Brandami, sebuah perusahaan yang berinvestasi fokus ke UMKM dan membantu produk konsumen berkembang ke skala internasional. Siapakah yang nantinya dapat merebut hati para panelis, mendapatkan modal tambahan maupun investasi, dan berhasil dinobatkan sebagai peserta terjuragan? Saksikan babak kompetisi Juragan Zaman Now Season 4 minggu depan. Berpikir akan menemui tekstur seperti dendeng, tapi tidak. Membingungkan karena yang satu ini ada komposisinya satu vegetarian, satu vegan. Masa tahan ini pasti akan lebih tahan kalau misalnya semuanya itu jatuhnya kering, nggak ada barang basah sama sekali. Dana yang dibutuhkan 300 juta untuk 20% equity di... Jadi sebetulnya tutupnya bukan karena ada kerugian atau apa-apa. Memang semua bisnis memang berjalan tutup baik. itu outletnya untung semua. Untuk saya, bukan saya terus terang, mohon maaf ini, dengar seblak tuh baru hari ini. 300 juta untuk 20% kita bisa deal. Saya mau bareng Pak Reno, kita matching penawarannya 400 juta untuk 25%. Nggak usah dijawab, Pak. Nggak usah dijawab.